والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indak ya Ja'far. Baiklah, kita apa? Ma ta'riful kalam? Naam. Wa ma ta'rifuhu fil lughah? Indak ya Rifki. Nutqun mufham. Ya, nutqun mufham. Yang kira-kira khawatir salah dalam baca diharokati. Nah, al-kalam lughatan nutqun mufhamun. Tayyib. Wa ma alladhi kharaja fi qawlihi al-lafz? Indak ya Ahmad. Isyarah wal kitabah limadha? Limadha lam yakun lafdhan? Lianna al-lafz ma'nahu ma ma'na al-lafz? Naam, as-sawt al-mushtamil ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Tayyib. Naam, wa kharaja bihi al-isyarah wal kitabah. Naam. Al-murakkab. Naam. Kharaja bihi madza? Indak Arin. Qabla kharaja bihi kharaja bi qaulil muallif al-murakkab madza? Al-kalimah al-wahidah. Tayyib. Naam. Al-kalimah al-wahidah. Tayyib. Wal mufid. Ma ma'na al-mufid? Indaka Zakaria, ma ma'na al-mufid? Ma afada ifadatan tamah. Tayyib. Yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Walidzalika wa in kana murakkaban idza lam yakun mufidan ma yusamma bil kalam. Misal madza? Murakkab tarkib masji, tarkib idhafi, tarkib isnadi. Naam. Tayyib. Tarkib isnadi tapi dengan syarat apa? Yang tidak memberikan faidah. Seperti in qama Zaidun. Wal akhir yang dimaksud dengan wada', mal murad bil wada', Aba Mujahid. Bil wad'il arabi. Nah, ada dua pendapat tapi yang rajih yang dimaksud di sini adalah wad'il arabi, dengan peletakan bahasa Arab. Ada yang memaknakan al-qasd. Bagaimana menunjukkan kelemahan makna ini? Baik. Sudah masuk dalam mufid. Nah, santai. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-kalimatu wa anwa'uha. Kalimah dan jenis-jenisnya. Fal kalimatu qaulun mufradun wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li makna. Kalimah yang dimaksud di sini adalah qaulun mufrad. Tayyib. Dan perlu diketahui kalimah yang diinginkan di sini adalah kalimah secara nahwu. Adapun kalimah
penggunaan kata ini secara bahasa, perhatikan dalam catatan kaki. Al-kalimatu fil lughati tutlaqu 'ala al-jumalil mufidah. Wa kadzalika fi syara'. Nah, jadi kata al-kalimah, ya kalimah dalam bahasa juga dalam syariat. Ya, dalam syariat juga ini dimutlakkan untuk menunjukkan jumlah mufidah. Nahwu qaulihi ta'ala wa kalimatullahi hiyal 'ulya. Nah, wa kalimatullahi hiyal 'ulya, dan kalimah Allah Subhanahu wa taala itulah yang tinggi, yakni la ilaha illallah. Nah, kalimah la ilaha illallah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la yujadu qattu fil kitabi was sunnati wa kalamil arabi lafdzul kalimati illa wal muradu biha al jumlatut tammah. Nah, ini faedah diingat-ingat akhwanifillah agar tidak rancu pada diri kita penggunaan istilah. Nah, sebab makna kalimah sebagai qaulun mufrad ini hanya khusus dalam pembahasan apa? Pembahasan nahwu, ya. Jangan sampai kemudian kita terapkan makna istilah ini dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga ketika ada penyebutan kalimah dalam Al-Qur'an langsung yang kita maksud adalah apa? Cuman qaulun mufrad. Padahal dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta kalam Arab, kata kalimah yang dimaksud itu adalah apa? Jumlah tammah atau jumlah mufidah. Taib wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ini juga jumlah mufidah. Demikian pula taib tentang harapan orang-orang yang sudah mati untuk kembali ke dunia. Bagaimana? Sebelumnya, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbi irji'un. Mereka mengatakan, orang yang telah datang kematian kepadanya mengatakan rabbi irji'un. Ini jumlah mufidah enggak? Jumlah mufidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, innaha kalimatun, innaha kalimah. Nah, itu adalah kalimah. Taib. Huwa qailuha, yang dia katakan sebagai bentuk penyesalan tapi tidak bermanfaat. Nah, adapun kalimah yang kita maksud di sini berarti kalimah khusus dalam bidang nahwu. Maknanya adalah qaulun mufrad. Apa yang dimaksud dengan qaul? Al-muradu bil qauli al-lafdud dalu ala makna. Ini makna qaul. Al-qaul huwa al-lafdud dalu ala makna. Berarti kalau dikatakan al-lafdu, berarti keluar darinya apa? Hendak Muhammad. Al-lafdud dalu ala makna. Dikatakan di sini al-lafdu, berarti keluar darinya apa? Yang tidak memenuhi syarat lafaz, Rifki, isyarah dan kitabah. Karena harus lafaz itu harus suara yang mencakup huruf hijaiyah, ya tidak? Nah, ini kita main definisi saja. Awal-awal ini cuman pembahasan definisi. Tapi memahami definisi dengan baik, khanifillah, ini akan apa? Akan memberikan kekuatan pada pemahaman seseorang. Karena apa? Pemahaman itu far'un an tasawwur. Seorang kalau sudah punya gambaran, ya dia akan paham. Al-lafdud dalu ala makna. Lafaz yang menunjukkan suatu makna. Inilah al-qaul. Tayyib. Ka Zaidin, seperti Zaid. Fama lam yadulla ala makna kal lafdil muhmal nahwu daizin. Maqlubu Zaid fa innahu wa in kana lafdhan lakinnahu la yadullu ala makna fala yusamma qaulan. Maka kata apa saja yang tidak menunjukkan suatu makna, seperti lafaz yang muhmal,
Lafaz yang muhmal yaitu lafaz yang tidak ada maknanya. Contohnya daiz. Daiz. Bentuk kebalikan dari apa? Zaidun. Zaidun kalau dibalik apa? Daizun. Nah, ini tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya. Nah, sebab lafaz daiz walaupun itu lafaz yaitu suara yang mencakup huruf hijaiyah tapi tidak menunjukkan suatu makna, maka tidak dinamakan dengan qaul. Tidak dinamakan dengan qaul. Jadi mana yang lebih sempit cakupannya, qaul atau lafaz? Ja'far. Mana yang lebih sempit cakupannya, qaul atau lafaz? Konsentrasi. Mana Ahmad? Qaul. Kenapa? Hah? Karena maka bukan qaul. Cara menjawab, masukkan dulu baru yang di luar. Nah, dalam artian apa? Kenapa? Apa coba? Jawaban yang lebih singkat. Apa lagi? Kalau apa itu harus berupa huruf hijaiyah. Kalau langsung tidak. Kalau tidak berupa huruf hijaiyah kita bisa dikatakan Gimana coba Aden? Karena qaul itu harus apa? Harus bermakna, harus ada maknanya. Sedangkan lafaz tidak harus ada maknanya. Nah, jadi semua qaul itu mesti lafaz. Tapi tidak semua lafaz itu qaul. Ya, paham? Nah. Mufradun. Nah, karena al-kalimah qaulun mufradun. Harus bergerak ini pikiran kita, harus digerakkan. Mufrad ai ghairu murakkab. Jadi qaulun mufradun, yaitu berarti lafaz yang menunjukkan suatu makna yang tidak disusun, yang tidak tersusun. Inilah kalimah. Misal Zaidun. Nah, wa kataba wa hal. Nah, fal kalimatu lafdhatun wahidatun bi khilafil kalam fa huwa lafdun murakkab. Maka kalimah itu adalah apa? Lafdhatun wahidah. Naam. Tayyib. Suatu yang diucapkan satu saja, satu ucap, yaitu satu lafaz. Berbeda dengan kalam yang itu adalah lafaz yang tersusun. Dan insyaallah ini mudah sebenarnya, Khalifillah. Cuman apa? Terkadang pertanyaan dibolak-balik untuk apa? Melatih apa? Pemahaman kita. Tanbih, dan ini faedah yang penting. Nah, pada tanbih ini ringkasan dari pembahasan dari awal sampai akhir kitab nahwu. Tanbih, i'lam anna al-mufrada fi an-nahwi yutlaqu wa yuradu bihi iddatu umurin. Ketahuilah bahwasanya kata al-mufrad, ya, kata al-mufrad dalam nahwu ya digunakan dan dimaksudkan dengannya beberapa perkara. Tayyib, disebutkan di sini ada berapa? Ada 5. Nah, ini diingat-ingat dan insyaallah telah kita lewati dulu al-khanifina dalam mumti dan seterusnya. Cuma di sini ringkasannya antum ingat-ingat sehingga ketika lupa merujuknya cepat. Tayyib, yang pertama fahuwa fi babil kalimah yuradu bihi al-malfudhu bilafdin wahid. Pada bab kalimah, yaitu bab kita ini, dimaksudkan dengan mufrad, yaitu al-malfudh bilafdin wahid, yang dilafadzkan, yang diucapkan dengan satu lafaz. Seperti Zaidun, kataba, ya, tidak tersusun.
Wa fi babil i'rabi yuradu bihi ma laysa mutsanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini pada bab i'rab nanti setelah kita lewati pembahasan awal ini akan masuk bab i'rab. Nah, makna mufrad yaitu isim mufrad yaitu yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan mulhaq terhadap jamak dan mutsanna, juga bukan termasuk asmaul khamsah. Wa fi babil alam yuradu bihi ma laysa murakkaban. Nah, pada bab alam yang dimaksud dengan mufrad yaitu yang tidak tersusun, ma laysa murakkaban. Kemudian wa fi babil mubtada'i wal khabari yuradu bihi ma laysa jumlatan wala shibha jumlah. Yang bukan merupakan jumlah, bukan merupakan shibhu jumlah. Dan pada wa fi babila wal munada, pada bab la dan munada yuradu bihi ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Nah, ini ringkasannya. Mufrad pada bab munada dan pada bab la yaitu yang bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf. Insyaallah ini sudah lewat ya khanifillah. Cuman ringkasan untuk diingat-ingat. Nah, dari keseluruhan penggunaan mufrad ya khanifillah, nah ada berapa bab di sini? Kalau dirinci berarti bab kalimah, bab i'rab, bab alam, bab mubtada, nah, kemudian khabar, kemudian la dan munada. Ada 7 bab padanya. Dan dari ke-7 bab ini, nah, penggunaannya ada 5 makna. Baik, sebagaimana dirinci tadi. Ini makna mufrad. Taib, al-kalimatu qaulun mufrad. Nah, wahia dan kalimat itu dalam bahasa Arab ismun wa fi'lun wa harfun jaa li makna. Ada 3 yaitu isim, fi'il dan huruf yang datang untuk suatu makna, atau dengan mudahnya huruf yang memiliki makna. Nah, perkataan jaa li makna, nah, qauluhu jaa li makna, nah, quyida bihi al-harfu li ikhraji huruf at-tahajji. Nah, diberi batasan dengan jaa li makna ini huruf khanifillah, huruf yang datang untuk satu makna. Fungsinya apa? Untuk mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah, huruf at-tahajji. Nah, falaisa kullu wahidin minha kalimah. Sebab masing-masing dari huruf itu bukanlah suatu kalimat. Kenapa? Li'adami dalalatihi ala makna, dikarenakan tidak menunjukkan atas suatu makna. Alif, ba, ta, ini kan huruf tahajji, huruf hijaiyah, tidak memiliki makna. Yang telah kita lewati dulu, huruf dalam bahasa Arab terbagi menjadi berapa? Huruf ma'ani dan huruf mabani. Nah, huruf ma'ani inilah yang dimaksud di sini. Sedangkan huruf mabani yaitu huruf-huruf hijaiyah. Nah, sama. Kemudian kita masuk pada poin yang pertama. Karena pembahasan ini insyaallah mudah alhamdulillah. Cuman murajaah tentang ta'rifat yang telah lewat. Awalan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bi dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi. Nah, adapun isim maka diketahui dengan isnad ilaihi. Ini ada tidak dalam jurumiyah? Tidak ada, ini tambahan ya khanifillah. Karena jurumiyah kelewatan dalam menyebutkan tanda-tanda isim, padahal itu tanda yang paling penting, yaitu al-isnad ilaihi. Cuman undurnya khanifillah, karena pengarang jurumiyah menginginkan yang paling mudahnya. Kemungkinan bagi para pemula untuk memahami al-isnad ilaihi kerepotan, makanya ditinggalkan. Nah, sekarang disebutkan dalam mutamimah sebagai tanda yang pertama, karena memang tanda ini paling penting. Nah, isim itu apa? Sebelum kita masuk pada tanda-tandanya, al-ismu kalimatun dallat ala makna fi nafsiha ghairi muqtaranin bi zaman. Ini jelas. Apa maknanya berarti?
Apa maknanya ini? Nah, Muhammad, apa makna kata ini atau kalimat ini? Al-ismu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha ghairi muqtaranin bi zaman. Kata, kalau kita ingin mengartikan kalimat dalam bahasa kita, jadikan kata, yaitu kata yang menunjukkan pada suatu makna yang sendirinya tidak berkaitan dengan waktu. nah, suatu kata yang menunjukkan atas suatu makna dengan sendirinya. Nah, fi nafsiha maksudnya kata itu sendiri menunjukkan suatu makna tanpa bergandengan dengan zaman. Nahu zaidun qa'imun fa inna kullan min zaidin wa qa'imin kalimatun dalat ala makna fi nafsiha fa innahu yufhamu min zaidin asy-syakhsul ma'ruf wa yufhamu min qa'im adzatul mausufah bil qiyam. Nah, ini jelas. Tayyib. Nah, diketahui dengan Zaid, nah, kata yang Zaidun qa'imun. Tayyib. Masing-masing dari Zaid dan Qa'im adalah apa? Kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya. Cuman apa? Tidak ada hubungannya dengan waktu, itu jelas. Tayyib. Adapun kelanjutan insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nah, tayyib hada subhanallah. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عليم